di Hebrews 12 ayat 1. Dan di sini ditulis banget ini, God's discipline proves His love. Mungkin gue akan bilang dengan keposesifan gue terhadap Indonesian Idol, ke insecurity gue kalau misalnya gue kehilangan idol, dengan gue berusaha berpegangan terus menjadikan itu atau menyembah Indonesian Idol sebagai security dari hidup gue, itu jadi beban buat gue. Oh ya, jadi akhirnya gue dengerin podcast, dan podcastnya kebetulan soal si Hebrews 12 ayat 1 tersebut. Nurut dengan pelan-pelan gitu ya, slow obedience, it also means disobedience. Beda dong, sama ya? Sama kan? Jadi akhirnya gue karena ngerasain sayang, cinta kasih dari Tuhan, gue ngerasa gue gak pengen nyakitin hati dia lagi yang udah begitu baik buat gue. Akhirnya gue nurut, kayak gitu. Dan ketika nurut, Mel, I kid you not, ketika gue bilang, itu ya di kursi tadi itu yang ketika gue bilang, ya udah, gue taat. Decision itu, gue ngomong sama bos gue ngomong sama semuanya. Pada saat yang bersamaan, kira-kira beberapa hari kemudian atau seminggu kemudian, gue lupa, ada investor masuk untuk ada satu lagi nih yang gue belum cerita juga nih kemana-mana nih. Gue bilang kayak gini, jadi ada satu saat di mana salah satu finalis Idol, dia tiba-tiba di atas panggung, gue bisa ngerasain banget gitu ya, gue bisa ngerasain banget dia kayak tertekan gitu. Dia tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia nangis. Dia nangis dan dia dibilang sama juri, kamu kenapa? Tekanan di Indonesian Idol itu emang berat banget, ya kan? Berat banget. Di belakang panggung dia ngerasa kayak dia perform dan dia harus harus mempertahankan kehebatan performance dia di situ terus gitu. Nah, jadi ketika dia udah nangis, dia ke belakang panggung, gue datengin dia di belakang panggung. Ini by the way kalau misalnya gue kasih tahu namanya sih, udah pasti kalian tahu siapa gitu. She is this person is very famous ya. Dia nangis di belakang panggung, gue datengin, gue kayak nenangin, habis itu gue bilang kayak, gue kasih kata-kata semangat lah. Gue kasih kata semangat, gue bilang kayak, gue ngerasa Tuhan akan pakai hidup lu banget. Jadi kalau bisa lu nyanyi di atas panggung ini bukan untuk fans, bukan untuk lu keren-kerenan, tapi untuk lu melayani Tuhan, kayak gitu. Nah, udah, abis itu kelihatannya dia nyanyi, dan itu bukan pertama kali by the way. Ini sering banget lah. Jadi sering banget, bahkan ya pokoknya hampir setiap tahun pasti setiap kali ada orang yang ngerasa tadi lah ya, ngerasa depres gara-gara fame, anxiety dan lain-lain. Gue akan bilang gitu, gue sendiri juga pernah ngelewatin hal yang sama ketika awal-awal. Jadi yang lo lewatin ini normal banget, it's okay. Tapi I would like to give that encouragement aja, kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya ketika ngomong kayak gitu, kontestan berikutnya udah nyanyi, gue harus standby di pinggir panggung, gue lihat lagi, itu gue literally kayak marah sama Tuhan. Gue bilang kayak, sing, this is what I can do. Nah, you know? baru gue mau bilang, ya kan? pada saat Tuhan bilang let go, this great blessing which is Indonesian Idol, kan lo pasti komunikasi sama Tuhan. God, bukannya Tuhan taruh aku di sini tuh supaya aku bisa encourage all the finalists to become the influencers of the influencers, gitu kan? Jadi in kayak real life gitu kan? In real life gitu. Jadi gue yang kayak benar-benar this is what I can do. Gue sampai gue literally ya, si penyanyi itu, kontestannya itu masih nyanyi, gue menangis ngomongnya gitu. Look what I can do. Gitu. Kok aku disuruh malah ninggalin tempat ini gitu kan? And then after that, what did you hear? Di hati gue itu kayak bilang kayak, well, iya, but imagine if you can do this to even a bigger influence. A bigger influence. Bukan cuman di sini aja gitu. Udah susah debat apa lo? Intinya cuma dua, mau ngeyel apa mau taat ya.
Saat-saat emang harus bayar harga mas. Dan nggak enak gitu Nggak kadang-kadang. enak, ya udah. Iya. Akhirnya ya udah, I had to let go. Itu masih banyak. Kapan lo ngomongnya sama manajemen? Did they shock? Wow, Daniel keluar gitu. Jadi awal tahun, which is Januari 2020, saat itu spektakuler ke 7 finalis atau 8 finalis gitu ya. Di situ gue akhirnya ngomong sama para bos gue gitu ya. Dan itu ya obviously kayak Nil mendingan lu coba ngomongin dengan kepala dingin, pikirin dulu aja. Mungkin ini banget. Gue kok kepala dingin, kepala gue beneran dingin sekarang ini karena gue udah proses ini 4 bulan dari Oktober, November, Desember, Januari gitu, jadi udah 4 bulan, jadi gue ini ngomong dengan kepala dingin banget gitu, bukan tiba-tiba spontan ada hal yang terjadi tiba-tiba gue ini tiba-tiba marah gitu, akhirnya udah gue mau keluar, gue nggak mau lagi gitu, enggak kayak gitu, gue nggak, gue sangat merasa tercukupkan yang sangat luar biasa secara finansial gitu dari Indonesian Idol. Mereka udah kayak keluarga buat gue, dari kru, dari kontestan, dari 10 seasons, Bo. Iya, dari jurinya sendiri juga. Ini juri ada satu yang Ari Lasso lah yang paling ngerasa terpukul banget ketika gue cabut. Dan gue sendiri juga kayak udah nangis-nangisan, like bener-bener kayak come on, gue, but ya tadi lu bilang apa sih, ngeyel atau taat gitu. Dan di sini gue milih taat gitu. Jadi di Hebrews buka Injil kan. Jadi gua ini ya, gua guidelines bahwa keputusan lo untuk keluar dari Indonesian Idol, it wasn't heat of the moment decision ya. Bukan. Memang udah dipikirkan dengan amat sangat, masak-masak, dan disupport juga sama your spouse, which is your wife. Ya. Di Hebrews 12 ayat 1 dan di sini ditulis banget ini, God's discipline proves His love. Mau apa lo? God's discipline. Jadi didisiplinkan oleh Tuhan, cuy. Untuk membuktikan cinta kasihnya dia. Di sini dia bilang ini, Hebrews 12 ayat 1. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, that means artinya orang-orang di sekitar kita itu lagi ngeliat kita sebagai the life of faith, yang ngejalanin life of faith, hidup yang penuh dengan iman gitu kan, the life of faith. Sama dengan lu juga gitu, sama dengan orang-orang yang nah, let us strip off every weight, beban that slows us down, especially the sin, dosa, that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Aduh, bagus banget tuh. Artinya, sekali lagi ya, gue pengen tekenin di sini, ternyata ada bedanya antara beban sama dosa. Nah, lu pasti akan nanya, berarti idol tuh beban buat gue dong. Kayak gitu ya. Pasti kan pertanyaan orang gitu dong. Of course, gitu. Mungkin gue akan bilang, dengan keposesifan gue terhadap Indonesian Idol, ke insecurity gue kalau misalnya gue kehilangan idol, dengan gue berusaha berpegangan terus menjadikan itu atau menyembah Indonesian Idol sebagai security dari hidup gue, itu jadi beban buat gue, ya kan? Tapi belum tentu buat orang lain. Misalnya, apakah Indonesian Idol jadi beban buat Ari Lasso? Belum tentu. Enggak. Gitu. Apa Indonesian Idol? Everyone is different. Exactly. Dan kebetulan untuk gue, karena cara pandang gue dan hati gue itu benar-benar kayak sangat berpegang teguh banget sama idol. Ya itu yang ya. Karena apa? Again ini nih. Gue inget banget momennya. Sorry, balik lagi ke Oktober kemarin itu. Yang gue bilang gitu ya. Kayak Damn I Love Indonesia struggling. Dan ini gue ngomong juga nih, kayak again, ini di hati gue nih, gue ngomong juga. Damn I Love Indonesia lagi struggling Tuhan. Ini kita bentar lagi bangkrut masalahnya nih, karena manajemen kita hancur banget. Gue udah sampai kayak berusaha untuk ngelakuin semua hal supaya Damn I Love Indonesia itu bertahan gitu ya. Please banget gitu. Gue udah pemasukan sendiri, kayak gue harusnya biasanya digaji dari Damn I Love Indonesia. Itu pun juga gue nggak ngambil gitu. Damn I Love Indonesia udah struggling banget.
Susi Susanti, aduh kenapa filmnya nggak semeledak itu gitu, nggak seluar biasa itu. Kenapa filmnya yang nonton cuman segitu gitu. Padahal kalau misalnya filmnya meledak, kan ini pemasukannya banyak. Oke, yaudah. Minimal gini, please. Minimal jawab gue. Kenapa kemarin Susi Susanti nggak meledak? Karena kalau misalnya Susi Susanti meledak, gue akan lebih gampang nih ngelepasin Indonesia Idol. Langsung kayak hati gue bilang lagi kayak, oh kalau kayak gitu, lu akan berpegangnya sama Susi Susanti dong. Kesuksesan lu di Susi Susanti, bukan apa yang gue bisa kasih ke lu. Dan di situ sih gue bilang sama diri gue sendiri kayak, ya udah, gue taat. Dah. Di situ that's when I obey. Ya udah. Jadi ketika jadi akhirnya gue dengerin podcast dan podcastnya kebetulan soal si Hebrews 12 ayat 1 tersebut. Ibrani ya kalau saya Ibrani 12 ayat 1. Dan ketika dia ngomong kayak gitu, dia pertama bilang kayak gini, tahu nggak? Ada perbedaan yang namanya beban sama dosa. Sekarang ini yang memperlambat perkembangan lo untuk memenuhi rencana yang Tuhan punya buat lo, belum tentu itu adalah sesuatu yang dosa. Dibilang kayak gitu, karena ada bedanya antara beban sama dosa. Tapi itu memperlambat lo. Itu kena banget di gue. Jadi kan dia ini lagi lari nih, jadi apapun yang sekarang ini lo lakuin, sayangnya karena lo nggak berani ngelepasin, itu memperlambat rencana yang Tuhan udah punya buat lo. Oke. Dan kalau misalnya ini beban kan kita kayak koper bawa ini beban kayak gitu kan. Abis itu kita lari, lebih gampang jatuh dong. Nah ketika kita jatuh itulah yang namanya dosa, ya kan? Nah jadi gue sekarang ini benar-benar ngerasa, oh my goodness, oke berarti gue harus ngelepasin beban. Nah tapi Tuhan boleh dong lepasin bebannya setelah season ini deh. Jadi katanya nih nanti di season ini kita bakal bikin satu gimmick gitu ya misalnya, atau prosesi bahwa Daniel memberikan tongkat estafet ke host berikutnya. Jadi di season 11 mereka udah siapin banget nih, ada shot-shotnya nanti bakal keren banget deh. Wah ini bakal bagus banget segala kayak gitu. Podcastnya bilang, lo harus tahu juga. Slow obedience, nurut dengan pelan-pelan gitu ya, slow obedience, it also means disobedience. Beda dong, sama ya. Sama kan? Kita kan kadang-kadang nawar ya. Enggak, karena lu ngomong sama anak lu deh. Iya. Sikat gigi sekarang. Taruh dulu, sama aja sebenarnya nggak nurut ya. Ya kan, sikat gigi sekarang, tapi anak lu main game. Iya. Sekarang, mama bilang sekarang. Iya nanti, tetap aja nggak nurut. Jadi akhirnya nggak ada season 11, tetap season 10, bungkus rapat nurut sama Tuhan. Itu kayak ini tau gak sih, gue lagi, kita nyari loophole. Yang namanya kalau misalnya kita nganggap ini sebagai sebuah law gitu ya, sebagai sebuah aturan, gue langsung nyari loophole. Yes. Oke, jangan seks sebelum menikah. Oke, gue nggak nge-seks, tapi gue ngelakuin semuanya kecuali seks. Iya kan? Anything but not that one. Exactly. Sama aja malah gitu ya. Iya. Gue pokoknya. Itu kan harus seksi dulu, example. Banyak yang kena ntar. Iya, itu kan loophole. Itu maksud gue. Itu ketika. You're trying to nego with God, padahal Tuhan juga tahu sebenarnya. Dan itu bedanya antara aturan. Lu ngelakuin sesuatu karena aturan, lu bakal selalu nyari loophole ya. Tapi kalau misalnya lu ngelakuin sesuatu karena cinta, lu udah nggak ada loophole. Karena apa? Ketika lu melanggar misalnya no sex before marriage gitu ya. Ketika lu melanggar, lu udah ngerasain cinta dari dia gitu ya, cinta dari Bapa gitu. Ketika lu ngelakuin kesalahan tersebut, lu ngerasa lu nyakitin hati dia, dan ketika lu ngerasain dicintain, lu nggak tega untuk nyakitin hati orang yang mencintain lu. Jadi gue taat bukan karena aturannya. Kalau misalnya gue taat karena aturan, gue akan nyari loophole banget sama kayak tadi itu ya. Dan setelah lu bilang Indonesian Idol pun lo cabut, lo akan ada perasaan menyesal gitu loh, pasti. Indonesian Idol gue cabut, tapi cabutnya nanti ya ketika di grand final. Berarti gue sebenarnya sampai season 11 juga sih. Tapi nggak selesai, nego-nego terus. Gue akan selalu kayak gue akan ngelakuin semuanya sampai over the edge banget. Yang penting nggak dosa nih, over the edge gitu. Yang penting nggak ngelanggar aturan gitu kan. Tapi itu loophole-nya. Dan menurut gue
itu nggak sehat gitu. Jadi akhirnya gue karena ngerasain sayang, cinta kasih dari Tuhan, gue ngerasa gue nggak pengen nyakitin hati dia lagi yang udah begitu baik buat gue. Akhirnya gue nurut kayak gitu. Dan ketika nurut, Mel, I kid you not, ketika gue bilang itu ya di kursi tadi itu yang ketika gue bilang ya udah, gue taat. Decision itu, gue ngomong sama bos gue ngomong sama semuanya. Pada saat yang bersamaan, kira-kira beberapa hari kemudian atau seminggu kemudian, gue lupa, ada investor masuk untuk invest di Dema Love Indonesia. Wow. Yang tadinya udah benar-benar goyang, habis-habisan. Tiba-tiba sekarang jadi kuat dan kita sendiri bakal buka restoran. Wow. Buka 3 atau 4 restoran kali. Berkat dibantu sama investor itu juga? Sama investor ini. 3 atau 4 restoran. Di tengah pandemi ini? Ya. Wow. Di tengah pandemi ini. Dan habis itu banyak strategi bisnis yang dia kasih tahu ke gue, yang gue sendiri gila. Gue dengan otak gue sendiri aja nggak mungkin pernah nih bisa kayak gini. Jadi kemarin pas ulang tahun Dema Love Indonesia, gue bilang sama semua karyawan gue, kita bisa melihat tahun ke-12 Dema Love Indonesia bukan karena kehebatan gue sebagai CEO, bukan karena ketenaran gue sebagai Daniel Mananta sehingga Dema Love Indonesia terus hidup, bukan karena usaha gue untuk membuat atau kepintaran gue, whatever. No, ini benar-benar kita bisa ngelihat Dema Love Indonesia di ulang tahunnya yang ke-12 ini karena kuasa Tuhan. Gue cuma bisa bilang kayak gitu. Nah, akhirnya udah dong ya. Indonesian Idol nggak ada gue. Ini lebih gila lagi. Karena gini, biasanya ketika bos gue bilang, ketika gue bilang gue taat, gitu, bos gue bilang ya udah, oke. Neil, lu masih punya kira-kira 1,5 tahun lah untuk memutuskan. Karena biasanya setelah Indonesian Idol akan ada X Factor, akan ada Rising Star, abis itu baru balik Indonesian Idol lagi. Jadi gue masih punya waktu lah untuk gue berpikir-pikir dulu, bener nggak sih ini dari Tuhan segala kayak gitu. Pandemi. Begitu pandemi, sponsor yang tadinya udah oke sama X Factor, sponsor bilang brand yang paling kuat di antara bertiga semuanya itu Idol. Jadi kita nggak pede nih kalau misalnya kita taruh di X Factor. Jadi kelihatannya Idol harus balik lagi. Pertama kalinya dalam sejarah Idol back to back langsung. Godaannya lagi. Makin gede godaannya. Ya kan? Gue langsung, dan akhirnya gue bilang sama bos gue, itu ini kalau misalnya gue ceritain sih panjang banget ceritanya, tapi akhirnya long story short, gue bilang sama bos gue, bener-bener gue nggak bisa banget, maaf banget, I have to let go. Akhirnya, dia nanya siapa, Boy William, bla bla bla. Kalau dari gue, mereka juga tetap sih casting, nyari audisi yang lain dan lain-lain, tapi emang Boy William itu yang paling menurut gue gitu ya, dan paling tepat lah untuk menggantikan gue di Indonesian Idol gitu. I feel like dia karakternya mirip sama gue dan dia sendiri juga orang yang bisa lah mengangkat Indonesian Idol menjadi lebih besar lagi gitu. Jadi gue nyaman untuk. Tapi lo tahu kan bahwa gue ngobrol sama Boy dan Boy bilang sebetulnya dia juga belum feeling secure 100% to replace you. Oh, dia nggak bilang replace untuk ada di situ karena dia he can never replace seorang Daniel Mananta yang udah 10 seasons with Indonesian Idol. Jujur aja ya, kayak gue rasa nggak mungkin ada orang yang bisa replace gue. Yes, ya banget. Karena karakternya juga totally different pastinya. Tapi gue yakin banget ada beberapa orang yang bisa membuat gue membuat diri dia itu jadi lebih bagus gitu. Gue nggak tahu. Gue tadi maksudnya sih pengen merendahkan hati gitu ya, tapi ternyata nggak bisa. Nggak bisa lah, udah nggak apa. Emang nggak ada yang pernah bisa replace gue. Tapi nggak apa-apa, because you work very hard, ya kan? Dan Boy juga bilang dia nggak akan berusaha untuk menggantikan lu, karena dia nggak akan pernah bisa. Kayak mungkin dulu zaman gue di radio di Hard Rock tuh, gue menggantikan Indy Barens, Indy Barens gitu yang lucu banget. Gue nggak akan pernah bisa gantiin Indy, ya gue hadir dengan warna gue sendiri. But what's your message to Boy? Karena kalian berdua juga kan, ya it's like brother in Christ, and then kalian juga bisa lah dilihat di balik pintu Boy William kita promo baik banget dari sini. Ya, tapi intinya ketika gue udah let go itu dan Indonesian Idol tiba-tiba back to back masuk dan akhirnya gue let go. Tayangan pertama Indonesian Idol pada saat yang bersamaan Susi Susanti dinominasikan di Piala Citra 13 nominasi. Wow. Film yang lo bilang, cuma segini yang nonton. Ya.
Dan kita juga lagi dealing sama OTT. Jadi maksudnya kayak apa sih yang platform film inilah. Dan dengan apa ya? Dengan ya kita sendiri sekarang ini ketika kita lagi ngobrol nih masih belum tanda tangan, belum deal, tapi maksudnya ini udah 95% gitu. Yeah. Nah, jadi tiba-tiba tuh kayak oh, menurut lu si Susanti nggak berhasil. Iya, iya. Sama Tuhan ditunjukin. Iya. Ada dua hal nih ya. Jadi The Mall of Indonesia, ada investor sama film gitu. Tiba-tiba ada gila 13 nominasi, Mel. 13 nominasi. 13 nominasi. Ini film yang lo underestimate, lo bilang kok segini doang gitu ya penontonnya. Oke. 13 nominasi Piala Citra. Iya. Nah, ketiga dong. Indonesian Idol. Secara finansial gimana Tuhan? Ya kan? 2019 nggak ada pandemi. 2019 semuanya normal-normal aja. Gue nge-MC wedding kemana-mana. Gue jadi host Indonesian Idol. Gue, karena nggak ada pandemi semuanya normal dan lain-lain gitu ya. Sama 2020 ada pandemi. Gue anggap aja 2019 selama 1 tahun penghasilan gue X, oke? X amount. Semasa pandemi, ketika gue udah let go, selama 3 bulan, gak tahu kenapa, mendadak gue dapet 5 brand ambassador selama 3 bulan. Dan dari 5 brand ambassador itu, yang gue dapetin di 2019, gue dapet X tersebut. Cuma 3 bulan. So that means selama 1 tahun 2020, lebih banyak lagi. Tapi 3 bulan aja di 2020. Udah nutup yang 2019. Itu sama. Same amount. Si X amount itu. Jadi kayak gue ngerasa, ya, kayak even financial pun juga akan gue jaga. Jangan khawatir. Padahal lagi pandemi, Indonesian Idol gue udah nggak lagi. Yang lo pikir lo nggak akan ngetop lagi kalau tanpa Indonesian Idol ya bro. Ya. Daniel mana? Daniel Indonesian Idol sekarang? Daniel mana? Mananta aja. Enggak, Daniel tetangga kamu. Asik. Wow, God provides everything. Jadi, exactly, those 3 yang tadinya gue benar-benar ketakutan banget, sekarang benar-benar kayak dibalikin kayak ceritanya Ayub mungkin yang di double dilipat gandakan sama Tuhan. Dilipat gandakan. Oke, my last questions for you. Kan namanya faith itu kan ups and down. Apalagi kita hidup dalam dunia di mana kadang-kadang value kita dengan value sekitar kita bisa berbeda. Jadi kadang-kadang apa yang jadi nilai baik dalam hati kita, kadang-kadang bisa juga terkontaminasi, with things around us gitu. Gimana caranya untuk tetap bisa fokus dengan purpose lo, exactly what's your purpose in life, tanpa harus, dan lo bisa membuang beban-beban yang mungkin membuat lo, seperti lo bilang tadi, larinya jadi lebih pelan untuk bisa menuju kepada hal yang Tuhan janjikan. Gue bersyukur banget gue gak sendirian. Dan itu yang paling penting sih. Gue have a good community. Pertama, itu yang kedua mungkin. Oke, jadi yang pertama udah pasti gue mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Kedua, gue mempunyai istri yang sangat luar biasa. Dia pendoa banget. I feel like she's the prophet in the family. Dia yang benar-benar kayak jewer gue kalau misalnya gue lagi salah jalan gitu misalnya. Sorry, Gokat, ini mematahkan stigma kadang-kadang banyak orang, tidak semua ya, banyak orang bahwa kalau nikah sama bule itu kadang-kadang tidak bisa into God, nggak bisa punya hubungan dekat sama Tuhan. Karena kan sam bule kadang-kadang kan ada pemikiran seperti itu kan gitu. Tapi justru your wife itu adalah pendoa yang benar selalu bisa menguatkan lu. Dan kita ketemu Tuhan itu pada saat yang bersamaan ya. Jadi maksudnya dia sendiri juga sebelumnya nggak se-spiritual ini. Sekarang, dan jadi kita kebetulan pada saat yang bersamaan spiritual journey-nya sama. Gitu. Jadi di sini kita benar-benar jadi sangat kuat banget gitu. Dan ya tergantung bulenya yang mana ya. Kalau misalnya bulenya, that's the answer ya kan. Kalau nggak bisa stereotype semua sama nikah sama bule berarti begitu. Tergantung bulenya siapa dan seperti apa gitu. Iya. Dan gue ngerasa Viola adalah hadiah dari Tuhan buat gue sih. Jadi I think it's dan yang ketiga bener komunitas yang benar-benar akan ngedukung gue apa adanya, nggak menghakimi gue, nggak kayak apa ya, gue harus perform supaya gue bisa ada di komunitas tersebut gitu. Gue benar-benar kayak diterima banget. The way Daniel Mananta is. Yes, Daniel di journey yang ini, ya udah dia masih di journey ini. Gue suka sama ada seorang mentor gue di dalam bisnis juga. Dia itu, dia tajirnya itu udah melintir tir gitu ya. Tapi
ketika gue makan sama dia itu benar-benar kayak nerima gue apa adanya aja. Dia nggak ngelihat gue, wow, gue susah nih ngomong sama lu karena lu belum punya private jet gitu misalnya gitu. Tapi enggak, dia nggak ngelihat kayak gitu. Gue sendiri ngerasa kayak wow, kayak, dan apa ya, itu kayak ngecontohin banget bahwa ya gue ada di komunitas yang tepat sih. Gue ngerasa damai banget gitu. Dan menurut lo mempunyai komunitas yang tepat itu sangat penting ya? Untuk sangat penting bisa... karena ada even bahkan ya ada orang yang dia pikir komunitasnya udah tepat, tapi sayangnya komunitas ini masih menghakimi dia. Dan itu hati-hati banget. Pokoknya begitu lo ada di sebuah komunitas dan lo ngerasa buahnya atau misalnya hati lo itu nggak tenang dan lo kayak ngerasa lo harus usaha perform, harus sempurna untuk bisa diterima di komunitas itu, berarti lo ada di komunitas yang salah. Kayak gitu sih. Gue setuju banget sih itu. Ya nggak sih? Anything else you wanna add? I guess gue pengen minta sama kalian kayak misalnya, you know, entah kalian dari suku mana, agama mana, dan lain-lain gitu, doain gue. That's it. Like I think doain gue supaya dengan apa yang gue lakuin ini sekarang ini with the purpose yang Tuhan taruh di hati gue, kita bisa terus sama-sama menyebarkan cinta kasih, kedamaian, dan sukacita. Itu aja sih. Amin, saudara-saudara. Saya tidak perlu menutup lagi, ditutup dengan puji-pujian habis ini. Thank you guys for watching. Semoga ada hal yang baik yang bisa kalian dapetin dari vlog kali ini. Oke, jangan lupa subscribe. God bless you. Bye-bye.